Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhil halaqatil mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal kiram ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para alumni, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula wonten ing mriki panggenan dipun dampingi kalih sesepuh saking Pondok Pesantren Lirboyo. Panjenenganipun Kiai Haji Abdurrahman Wahid sing terkenal kelawan sebutan Gus Dur. Niki termasuk sesepuh niku tirose tiang Kediri. Sesepuh niku singkatane sekali sesep langsung melepuh. Niki kula mboten ngertos Gus Dur niki biasane sing disesep niki napa. Alhamdulillah hadir wonten teng mriki panggenan Bapak Camat, Bapak Haji Suratno, Bapak Kiai Haji Suratno. Ari sampun manjing teng mriki panggenan, sampun manjing teng mriki majelis. Pak Camat, Pak Lurah mendadak langsung jadi Kiai honoris causa. Mugi-mugi beliau Pak Camat, Pak Lurah, Pak sinten? Pak Kuwu, mugi-mugi sedaya perangkat dipun paringi kesehatan lahir batin, dipun paringi istiqomah anggenipun mendampingi masyarakat. Hadir teng mriki panggenan Bapak saking Polri, Bapak Firman niki polisi. Ari siang niki macake polisi, tapi kalau malam beliau jadi santri. Putra beliau ini ada di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo. Niki putrane Pak Polisi mondok niki. Kirangan bapaknya mondok napa mboten riyene. Pak Firman riyen mondok. Oh, niki. Pak Kus saking Koramil. Alhamdulillah. Alumni Pondok Pesantren juga Pak Kus. Alhamdulillah. Jadi beginilah wajah-wajah para santri dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam tugas, tapi di dalam hatinya masih terbersit kata santri. Sehingga santri niku para rawuh walaupun toh kelihatannya niku biasa-biasa saja, tapi santri itu sebenarnya luar biasa. Niki santri. Dawuhipun Mbah Kiai Abdul Karim sing dipun terusno kalih dawuhipun Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, santri itu seperti paku. Paku itu memiliki tugas merekatkan di antara dua barang. Ana dua barang terpisah direkatkan oleh paku. Paku itu sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan kondisinya. Kalau yang mau dipaku itu kayu, berarti pakune khusus nggawe paku kayu. Leres napa mboten? Kalau yang mau dipaku itu seng, berarti pakunya itu harus pakai paku seng, paku payung. Kalau yang mau ditemukan itu adalah besi, pakunya harus paku baja. Santri itu seperti paku, merekatkan masyarakat. Paku merekatkan perkara-perkara yang terpisah, direkatkan dengan yang namanya paku. Tapi paku niku walaupun toh tajam, tetap memiliki sifat tawadhu. Paku itu kalau sudah dimasukkan celep niku mboten ketahuan niku ana pakune napa mboten.
Malah justru kalau ketahuan niku malah bisa menyobek sarung. Betul napa betul? Ariana paku sing metongol kira-kira dincep namaning napa mboten? Dincep namaning, jangan sampai paku itu ketahuan. Tapi tugasnya paku ini luar biasa, merekatkan dua barang yang terpisah, merekatkan barang-barang yang tercecer. Sami kalih tugasnya santri. Ketinggalannya sih biasa-biasa mawon, tapi tugasnya itu adalah merekatkan masyarakat. Niki santri. Arikula melihat santri itu dari kostumnya, karena santri itu kostumnya biasa-biasa saja. Biasanya santri niku ndamel sarung. Pak Firman, Pak Gus niki kalau nggak tugas nggih biasanya pakai sarung. Pak Camat juga biasanya pakai sarung. Saya pun juga kalau siang pakai celana ketika tugas di kampus. Nanti kalau sore ganti pakai sarung. Setelah maghrib sarungan, setelah isya copot itu sarung. Ganti tugas. Santri itu seperti sarung, seperti kostumnya, di mana sarung itu memiliki nilai fleksibilitas yang tinggi. Niku sarung. Menurut penelitian dari seorang profesor dari UIN Maulana Malik Ibrahim, mantan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, beliau pernah menyampaikan dalam penelitian fungsi dan guna sarung, jumlahnya ada 99 fungsi dan guna sarung. Faidai sarung niku wonten 99 menurut dalam satu penelitian. Saya akan menuturkan mungkin 3 saja. Termasuk faidai sarung, Masya Allah bisa tinggu andukan. Termasuk faidai sarung bisa tinggu kemulan. Termasuk faidai sarung bisa tinggu surbanan. Fleksibel sarung niku, pantes digawa tenggone kuburan ziarah pantes pakai sarung, digawe teng acara tahlilan pantes, digawe teng mall pantes. Jenengan ngerti mall napa mboten? Mall niku warung tapi sing gede niku arane mall. Gawe sarung pantes, kemanapun dia berada pantes sarung niku. Sarung itu kalau kena angin dari selatan mengarah ke utara, sarungnya melu ke utara, kena angin ke arah utara. Sarung kalau mengarah ke selatan, kena angin ke selatan, melu ke arah selatan. Sarung kalau ada angin dari bawah, sarungnya buka nyingkap biasa. Tapi walaupun toh sarung itu fleksibel, yang harus dilihat adalah dalemannya sarung. Itu kalau sudah menunjuk la ilaha illallah, istiqomah menghadap ke depan, memiliki prinsip berjuang maju tanpa mundur. Niki santri itu seperti sarung, walaupun toh dia mengikuti masyarakat kesana kemari, ikut mengayomi masyarakat, tapi santri harus punya prinsip, dan prinsip yang harus dipegang oleh santri adalah harus berprinsipkan ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang itu mengatakan kalau santri itu adalah kaum kolot. Banyak orang yang mengatakan santri itu adalah kaum tradisional, masyarakat yang terbelakang, belum tahu nikmatnya jadi santri. Katanya mereka mengatakan santri itu apa sih? Itu orang yang terbelakang, isinya gudik, panu, kurap, mangane sambal terong. Belum tahu nikmatnya orang ketika bergudik. Masya Allah, sambil garuk-garuk lupa dengan warna langit. Niku santri. Saya lebih mengatakan santri adalah kaum intelektual. Santri itu adalah kaum intelektual karena syarat intelektual niku cuman ada 3. Definisi seorang yang intelek adalah who engage in critical thinking, research and reflection about society. Paham Bu jenengan? Betul.
Santri itu adalah orang yang memiliki pemikiran kritis. Dia ketika hidup di tengah-tengah masyarakat punya pemikiran kritis. Dia selalu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau ada santri di tengah-tengah masyarakat, seharusnya dia memberikan kenyamanan hidup bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, mengayomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena santri niku berpegangan dengan dawuh bahwasannya khairukum anfa'ahum linnas. Sebagus-bagusnya kalian adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau ada desa di dalamnya itu ada santri, insya Allah desanya akan selamat dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan niki dawuhipun Gusti Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dawuhipun Gusti Allah napa? Kalau ada Nabi Muhammad di dalam satu tempat, di dalam satu daerah, maka kaumnya akan diselamatkan oleh Allah dari segala azab. Dan kalau ada orang di dalam masyarakat mereka berzikir kepada Allah, senengane ngaji masyarakatnya, insya Allah masyarakatnya akan dijauhkan oleh Allah dari segala musibah. Jadi para rawuh, para hadirin, para hadirat, malam hari ini kita ini berzikir kepada Allah, pengajian ini insya Allah menjadikan satu doa masyarakat desa Kluntang, Kuntang, Kutang, apa? Nama desanya apa, Pak? Puntang Losarang. Puntang Losarang. Insya Allah barokah majelis niki, kita dijauhkan dari azab, kita dijauhkan dari musibah. Makanya hari bikin pengajian sing sregep, sing sering-sering bikin acara istighosahan, sering-sering bikin acara pengajian. Kalau bisa setiap 1 hari 1 kali. Panitiane legrek. Tapi insya Allah Pak Lurah kali Pak Camat siap untuk mensupport setiap ada pengajian, setiap ada istighosah. Leres Pak Camat ke? Oh, Pak Camat baik sudah siap. Bagaimana tinggal masyarakatnya? Niki, faidah daripada istighosahan, faidah daripada wujudnya santri di tengah-tengah masyarakat bisa membuat masyarakatnya dijauhkan oleh Allah dari segala azab. Kalau ada santri di tengah-tengah masyarakat, maka tugas dia harus mengayomi masyarakat. Kalau ada santri di tengah masyarakat malah bikin gaduh, malah bikin rame, malah bikin ricuh, ini namanya bukan santri. Ana wong aku dadi kiai, saya ini adalah ustadz, saya ini adalah kiai, tapi mengajak masyarakatnya untuk bikin onar di tengah-tengah masyarakat, maka dia bukan kiai, dia bukan ustadz. Bukan. Yang namanya ustadz itu harus mengajak pada rahmatan lil alamin. Dia harus memiliki sifat rahmah, dia harus memiliki sifat kasih sayang. Niki baru dinamakan dengan kiai. Makanya yang dinamakan dengan Islam adalah man salima al-insanu bilisanih wa yadih. Yang dinamakan dengan Islam adalah di mana ketika agama Islam itu ada di tengah-tengah masyarakat, maka manusia yang ada di sekitarnya akan menjadi selamat. Dengan lisannya orang bisa menjadi selamat, dengan tingkah lakunya orang bisa menjadi selamat. Ini baru dinamakan dengan ajaran Islam. Kalau ada seorang kiai bikin onar, niki senes kiai. Kalau ada seorang kiai, seorang ulama, dia ngaku seorang ustadz, tapi dia malah membuat gaduh masyarakat, mengadu domba masyarakat, niki sanes. Dawuh ipun
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yakunu almar'u aliman hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahqira man dunahu wa la yatluba min ilmihi samana, wa la yatluba min ilmihi samana. Orang itu belum bisa dijadikan sebagai orang yang alim, tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang faqih, seorang yang kiai, ketika dia masih memiliki sifat hasud, dengki, iri kepada orang yang kebetulan nasibnya lebih mujur dari dia. Jadi ceritanya ari ana wong loro-lorone kiai, sing siji sering disambangi masyarakat, sing sijine ora tahu disambangi karo masyarakat, sing sijine sering ditekani tamu, digawani karo macem-macem buah-buahan, ana tamu sing sowan tekang gawa pelem, ana tamu sowan dateng dia bawa anggur, dia bawa beras. Ana sijine kiai tetanggane niku ora pernah ditekani wong babar pisan. Dia tidak pernah mendapatkan apa-apa, tapi akhirnya dari mulutnya dia mengatakan, ini pasti kiai ini sering didatangi orang, ini pasti dia punya tuyul, ini dia pasti punya nyi blorong, dia pasti punya ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam. Kalau dia mengatakan seperti itu, dia hasud kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya, dia hasud kepada orang yang lebih mujur nasibnya, maka dia bukan termasuk golongan dari para ulama. Paham napa mboten? Wonten napa mboten sing kados ngeten niki? Insyaallah ten mriki mboten wonten. Amin ya rabbal alamin. Wala yahqiraman dunahu, orang ngelek-ngelek, tidak menjelek-jelekkan kepada orang yang lebih sengsara nasibnya. Dia bilang kepada orang yang lebih sengsara, kamu itu apa? Kamu itu kiai kampung, kamu itu kiai desa, nggak ngerti apa-apa. Nih kiai internasional. Ini orang seperti ini bukan termasuk golongan daripada kiai. Sing nomor 3, wala yatluba min ilmihi samana. Ari diundang orang ngarep-ngarep amplop. Angel niki para rawuh. Kados Mbah Kiai Mahrus sih bisa. Mbah Kiai Mahrus kula niki bin Imam Yahya. Imam Yahya niku putrane Mbah Kiai Mahrus. Mbah Kiai Mahrus niku asline Gedongan. Gedongan niku Cirebon. Jadi kula niki ari ke Cirebon niki berarti kembali ke asal. Mbah Kiai Mahrus niku putrane Mbah Kiai Ali. Mbah Kiai Ali niki diambil menantu oleh Kiai Said Gedongan. Terus nggih Gus Dur. Terus manten ngoten Mbah Ali niki saking pundi? Saking wat Bogor, Indramayu. Jadi kalau saya ke Indramayu ini Pak Camat, saya berarti pulang ke kampung halaman. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Hidup orang Indramayu. Dan kakek saya Mbah Kiai Asro ada di Indramayu. Kakek saya Mbah Syakir ada di Indramayu. Ini kakek-kakek saya semuanya, Mbah Syakir, Mbah Asro, Mbah Kiai Samaun Dadab. Ini adalah kakek-kakek saya. Jadi saya ini bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Indramayu. Mbah Kiai Mahrus sing asline Gedongan diambil menantu oleh Kiai Abdul Karim, Pondok Pesantren Lirboyo. Setelah Mbah Kiai Mahrus menikah dengan putrinya Mbah Kiai Abdul Karim, namanya Mbah Nyai Zainab. Setelah itu melahirkan seorang laki-laki, namanya adalah Imam Yahya. Imam Yahya bin Mahrus. Mbah Kiai Imam menikah dengan ibu saya, Ibu Nyai Zakiyah saking Surabaya, kemudian lahirlah saya. Jadi aslinya Indramayu. Mbah Mahrus ini Masya Allah, saya harus cerita datang Pak Camat. Panjenengan punya satu tokoh dari Indramayu, dari Cirebon, namanya Mbah Kiai Mahrus, yang
menjadi Rois Syuriah PWNU Jawa Timur pertama dan tidak ada yang menggantikan sampai beliau wafat. Ini Mbah Kiai Mahrus selama 32 tahun kalau nggak salah. Soalnya mau gantiin nggak mau, nggak berani. Ada orang yang mau gantiin nggak berani. Dan dari Indramayu, dari Cirebon, Mbah Kiai Mahrus, beliau ini adalah pendiri daripada Pangdam 5 Brawijaya. Mbah Kiai Mahrus. Niki Mbah Kiai Mahrus, putra dari Mbah Kiai Ali Indramayu niku, pendiri Makodam 5 Brawijaya niku, Mbah Kiai Mahrus. Dan beliau adalah komandan angkatan darat ketika berjuang melawan penjajah pada tanggal 10 November, mengusir penjajah dan mereka akhirnya kabur dari Surabaya. Sinten Panglima Angkatan Daratnya? Kiai Haji Mahrus Ali. Dari mana? Putra dari Mbah Ali. Mbah Ali dari mana? Dari Indramayu. Luar biasa. Jadi para rawuh, Mbah Kiai Mahrus ada di Lirboyo. Kok ada masyarakat Indramayu ora gelem mondok teng Lirboyo? Ya Allah, ketemu pirang perkara niki. Setelah ini siap nggih mondokin putra-putranya nggih. Alhamdulillah. Kersane ketemu tetap sambung kalih Mbah Kiai Mahrus, tetap sambung kalih Mbah Kiai Ali. Mbah Kiai Mahrus niku Masya Allah, beliau niku kalau diundang pengajian, beliau niku selalu pakai jas. Kemana-mana niku seringnya pakai jas. Kalau cucunya kan pakai jaket gini. Beliau itu kalau disangoni biasa salam tempel, masuk jas, masuk jas, dimasukin. Jadi kantongnya banyak kan jas itu. Atas ada, bawah juga ada 2, dalamnya juga ada kantong siluman 2. Masuk. Setelah pulang dari pengajian, jas dicopot, dicantolin. Setelah itu amplop itu diambil semua, isinya diambil, amplopnya dibuang. Iya kan? Gus Dur sama kan seperti itu, amplop dibuang, isinya yang diambil. Cuman bedanya setelah isi amplop itu diambil, kemudian beliau itu muter di sekitar masyarakat Lirboyo. Kerabat-kerabatnya dibagiin duit terus, masyarakat sekitar dibagiin duit terus sampai habis. Niki Mbah Kiai Mahrus beda jauh sama cucunya. La yatlubu min ilmihi samana. Tidak mengharap apa-apa kalau diundang pengajian. Dan Mbah Kiai Mahrus ini ternyata pernah melafalkan waqaftu nafsi ilal ummah. Saya mewakafkan diri saya untuk umat. Jadi kalau dirinya sudah diwakafkan untuk umat, berarti barang wakaf niku ana sing duweni napa mboten? Mboten wonten. Barang wakaf itu kalau sudah diwakafkan, maka dia kembali kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musola Al-Hikmah ini sudah diwakafkan, pun diwakafkan atau dereng? Berarti ini adalah milik Allah. Kita hanya nazir, kita hanya takmir, kita hanya menjaga saja, tapi miliknya adalah milik Allah. Nah, Mbah Kiai Mahrus itu yang diwakafkan bukan tanahnya saja, bukan bangunannya saja, tapi dirinya ini diwakafkan untuk masyarakat. Saya mewakafkan diri saya, hidup saya untuk masyarakat, sehingga tidak bisa memiliki dirinya karena dirinya sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun pernah bikin alasan seperti ini untuk mewakafkan diri saya, tapi masih belum serius karena masih belum satu pangkat dengan beliau. Cuman kadang ngomong tenggone bojo, kan saya sudah mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat butuh, saya harus keluar rumah. Bapak-bapak panjenengan kalau pengen lancar izin keluar rumah, gampang izin, dapat izin dari istri, bilang saya mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Insya Allah kapan saja panjenengan boleh keluar dari rumah, karena istri sudah tidak bisa memiliki panjenengan. Gitu. Nih, mewakafkan dirinya untuk masyarakat.
Yang pertama, syarat daripada seorang yang intelektual, dia memiliki pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis. Santri niku kritisnya luar biasa. Santri niku Masya Allah, walaupun toh rupane niku biasa-biasa mawon, tapi kritis. Kenapa dia itu punya pemikiran yang kritis? Karena dia sering hidup dalam kondisi terpepet. Orang itu kalau sering terpepet, hidupnya terpepet, niku semakin lama dia semakin cerdas, semakin lama dia semakin kritis. Yahudi itu hidup terpepet berkali-kali. Yahudi itu ketika ada di Madinah terpepet, kemudian keluar dari Madinah menuju ke Syam. Di Syam kemudian terpepet oleh orang-orang Islam. Pada waktu itu sebenarnya sih nggak mepet, cuman mereka merasa terpepet sendiri. Akhirnya mereka keluar dari Syam menuju ke Eropa. Ke Eropa ketemu dengan Hitler, kemudian terpepet, kemudian mereka lari ke Amerika. Dan di Amerika mereka kemudian menciptakan hal-hal yang baru, termasuk media massa. New York Times itu adalah bikinan daripada Yahudi. Termasuk kopi yang sampai sekarang ini digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Nopo? Starbucks. Kopi Starbucks itu pabriknya ada di Seattle, Amerika, perbatasan dengan Kanada. Saya pernah melihat langsung pabriknya Starbucks di Seattle, perbatasan dengan Kanada. Pas di pinggir Bengawan, pas di pinggir pantai, kapal datang. Suatu ketika kapal yang datang itu platnya plat kapal yang pernah mampir ke Indonesia. Ternyata mereka beli kopinya di Indonesia, kemudian dikirim ke Seattle, Amerika, di situ diolah dan kemudian langsung dimasukkan lagi ke kapal, kapalnya balik lagi ke Indonesia, dimakan oleh orang Indonesia, diminum oleh orang Indonesia. Kopi nih wong Indonesia, sing mangan wong Indonesia, sing nginum wong Indonesia, tapi rezekine sing ngolih wong Yahudi. Niku kopi Starbucks, ana maning kopi namine Coffee Bean, niku juga termasuk bagian daripada kreasinya orang-orang Yahudi. Ana maning dari sisi fashion, Levi's itu termasuk kreasi daripada orang Yahudi. Ana maning merek namine Zara, itu juga termasuk. Dan ini bisa panjenengan lihat di berbagai media. Ini orang Yahudi bisa cerdas seperti ini karena dia selalu hidup dalam posisi yang terpepet. Santri pun juga cerdas karena hidupnya sering terpepet. Contohnya, sering telat kiriman duit tekan rumah. Dari rumah kiriman telat. Ketika kiriman datang dapat 500.000, akhirnya 450.000 dibuat untuk bayar. Nah, niki pengalaman. Tinggal 50.000, dia harus berpikir 29 hari ke depan saya harus bisa hidup dengan 50.000. Tapi dipaksa-paksa nggak bisa. Akhirnya 50.000 habis setelah 2 hari. Karena ternyata mikir di pondok membutuhkan bahan bakar rokok. Pusing gitu. Akhirnya dia harus berpikir dengan tidak punya apa-apa, harus bisa hidup sampai 27 hari ke depan. Otaknya berpikir terus 27 hari, otaknya diperas untuk bagaimana dia bisa survive hidup di pondok pesantren. Sehingga tidak sedikit santri-santri itu yang ahli di bidang masak. Daripada orang mangan, suket bisa jadi sop. Suket dibabati, dimasak jadi masakan enak. Pengen masak daging orang duit gampang, sendal jepit diirisi tipis-tipis. Akhirnya jadi jangan cecek, sayur cecek. Ini santri, Masya Allah. Gus Dur gemuyu-gemuyu baik, katanya pengalaman nih gitu. Niki santri. Saya itu punya kolam lele saya.
ada 3 saya kolam lele, nggak besar ya kecil gitu saja, cuman lelenya penuh. Suatu ketika malam-malam saya lihat pondok pesantren itu sepi. Biasanya kalau malam pesantren itu rame, pesantren itu semakin malam semakin rame. Itu pada suatu malam pondok itu sepi. Akhirnya saya panggil pengurus, coba kamu lihat santri ini pada kemana. Santri dicari-cari, ternyata betul dia keluar dari kamar menuju ke ruang sekolah madrasah, ke ruang madrasah nonton film, gawe laptop cilik sing nonton anak wong selawe. Dadi ndak sedak metongol sing ditonton niku napa, ada apa dengan Cinta 2? Ya Allah, cuman jenengan ngerti Bu, film Ada Apa Dengan Cinta 2 mengisahkan tentang Dia Sastro mencari jati diri cintanya dari seorang laki-laki yang bernama Reza. Jadi nonton Ada Apa Dengan Cinta 2. Jadi satu laptop kecil. Setelah itu sesuai dengan peraturan pondok pesantren, kalau ketahuan nonton film bawa HP, ketahuan nonton pakai CD ataupun barang elektronik yang lainnya, dia harus digundul plus guyur. Digundul plus guyur. Akhirnya saya menjadi tukang salon dadakan, tukang potong rambut dadakan, mencukur 25 kepala manusia. Krok 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 krok. Kapok ora, kapok. Kapok ora, kapok. Nggak terasa ternyata tangan saya lecet. Dan saya harus minta tambahan takziran, hukuman. Karena kalian melecetkan tangan saya, kalian harus masuk ke kolam lele. Seneng santri-santri. Wah, akhirnya 25 orang masuk ke dalam kolam lele. Saya masuk ke rumah, kecapean. Saya bilang kepada teman-teman santri, jangan berani-berani keluar dari kolam lele sebelum saya perintah keluar dari kolam lele. Aja mentas, sedurungi dikongkon mentas. Saya masuk ke rumah, kecapean, ketiduran. Sampai jam 11 saya dibangunkan istri saya, "Bah, bangun, panjenengan baru saja mencemplungkan anaknya orang-orang ke dalam kolam lele." Saya langsung kaget, saya keluar. Yang saya temukan adalah teman-teman santri sedang sorak-sorak gembira. Wah, wah, wah. Kemudian saya suruh mereka keluar. Ayo, wis mentas, wis cukup. Kapok ya? Nggih, kapok. Setengah jam berikutnya pondok berubah. Awalnya sepi berubah seperti gudang yang kebakaran. Ternyata bakar-bakar lele mereka. Subhanallah. Jadi mereka rame di kolam lele itu karena nangkepin lele saya, dilempar keluar, dan alhamdulillah mereka mayoran setelah ditakzir. Saya tidak mempermasalahkan lelenya. Yang saya permasalahkan dan yang saya kagumkan itu adalah kecerdasan mereka. Ketika berada dalam hal yang sempit, dalam keadaan yang sempit, dia bisa mengambil kesempatan. Daripada kungkum akhirnya masuk angin, mending masuk angin tapi mangan lele. Itu santri hebat gitu. Masya Allah. Jadi punya pemikiran yang kritis. Yang kedua, syarat daripada seorang yang intelektual harus punya penelitian, harus punya pengalaman. Santri dibilang nggak punya penelitian santri niku seabrek. Saya di setiap acara seminar selalu mengatakan, kalau kalian ingin melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika, gampang, nggak usah capek-capek muter dari Sabang sampai Merauke. Cukup masuk ke pesantren. Kamu mau lihat bangsa orang Madura ada di pondok pesantren. Kamu mau lihat orang Sunda di pesantren, banyak. Kamu mau lihat orang Jawa di pondok pesantren, banyak. Dayak juga ada di pondok pesantren. Sehingga miniatur Bhinneka Tunggal Ika itu ada di pondok pesantren. Dan mereka para santri itu punya pengalaman. Ketika mereka hidup bersama dengan orang Madura, mereka tahu karakter orang Madura.
hidup dengan orang Sunda, sedikit banyak tahu karakternya orang Sunda. Ini pengalaman yang diambil ketika dia berada di pondok pesantren. Sehingga santri ketika keluar dari pondok pesantren, maka dia adalah sesuatu yang ready to use, karena sebelumnya dia sudah menjadi ready stock. Ini seorang santri. Sehingga santri keluar dari pondok pesantren, insya Allah mau ngapa-ngapain, insya Allah bisa, karena banyak pengalaman. Bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi Pak Camat, bisa jadi Pak Lurah, bisa jadi Pak Wuwu, bisa nggak jadi apa-apa karena memang terbiasa nggak jadi apa-apa. Ini seorang santri. Nggak ada ceritanya santri stres, itu nggak ada. Alumni pondok pesantren kok stres, ini berarti kurang lama mondoknya. Pengalamannya luar biasa. Pernah hidup miskin, sering. Hidup kaya, pernah, walaupun 3 hari. Terus miskin mendadak, habis itu kaya lagi, miskin lagi. Jadi sering dalam semua kondisi sosial masyarakat pernah dialami oleh seorang santri. Pengalamannya luar biasa. Saya pernah diundang ke Beijing. Beijing niku kidule apa? Putih? Putang. Beijing. Saya dikasih tahu pengobatan refleksi. Ini tanpa minum obat. Alat ini bisa membuat saraf-saraf yang kencang akhirnya jadi lemes. Saya lihat ternyata sebuah bantal yang terbuat dari kayu, tengahnya itu dilubangi, kemudian dia disuruh untuk tidur pas di pertengahan lubang kayu itu. Kalau seandainya dia melakukan 1 jam 2 jam rutin setiap hari, insya Allah saraf-saraf yang kenceng-kenceng ini akhirnya jadi akhirnya jadi lemes. Saya mikir, ya Allah, zaman milenial baru ditemukan ini di pondok pesantren. Dari dulu santri itu tidurnya di atas kayu. Ya bantale ngono kuwi nggih Gus Dur nggih. Mangkane santri ora ana sing stres, sarape iki lurus bener kabeh. Niki santri pengen duwe anak sing sarape afdol bagus, masukkan ke dalam pondok pesantren, insya Allah sarape beres. Kalau turune nggih ngoten niku. Bahkan kadang lebih hebat lagi, tidurnya nggak di atas kayu, cari paha temannya untuk ditiduri. Ya ini biasa seorang santri, masya Allah. Terus panjenengan kalau pernah ke Bali, ada yang namanya toko jogger, ya toko jogger. Di situ jual fashion atau pernak-pernik pakaian. Ada satu pakaian yang saya lihat, katanya ini penemuan di era abad milenial. Apa? Sandal. Sandal itu terbuat ya seperti layaknya sandal, tapi katanya modelnya ini luar biasa. Yang kanan ini warnanya biru, yang kiri warnanya merah. Saya mikir baru ditemukan, padahal santri dari dulu kalau sendalan itu sisian sudah biasa. Biasa, kadang malah kebesaran. Dan yang lebih hebat lagi, sendal temennya yang dipakai. Ini santri penemuannya luar biasa. Research. Dan yang ketiga, reflection about society. Seorang santri memiliki refleksi bagaimana caranya bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, bisa membuat pengayoman untuk masyarakat. Karena santri berpegangan teguh dengan satu dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh ini selalu dipesankan oleh Mbah Kiai Mahrus kepada para santri-santrinya untuk selalu mengayomi masyarakat, untuk selalu mendampingi masyarakat, lebih-lebih dalam hal agama dan keagamaan. Pripun bunyine? Laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golonganku
mereka-mereka yang tidak mementingkan masalah-masalah orang muslim, mereka-mereka yang tidak mementingkan masalah saudaranya sendiri, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini menancap di dalam dada seorang santri, sehingga santri siap mau jadi apa saja, yang penting bermanfaat untuk masyarakat, sehingga terwujudlah apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama berada di dalam satu desa, berada di dalam satu wilayah, maka wilayah tersebut akan adem ayem makmur tentrem, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah jam 12:30, waktunya harus selesai. Sampun nggih? Sampun nggih? Sampun apa sampun? Sampun? Lanjut? Masya Allah. Berarti kula tambahi 15 menit lagi. Tapi orangnya aku wane. Niki para rawuh, masya Allah, akuan niku penting niki. Panitiane pundi panitiane? Ana istirahat. Lanjut nggih? Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi lupa belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Malam hari ini kita 00 nggih. Sudah lupakan 01 dan 02. Tidak ada lagi perselisihan antara 01 dan 02. Malam hari ini kita 00 kosong. Yang namanya manusia pasti punya salah. Nggak ada manusia itu yang nggak punya salah. Sebaik-baik manusia pasti dia pernah melakukan kesalahan, betul? Sejelek-jelek manusia pasti dia pernah melakukan kebaikan, betul? Al-insanu madriyun bainal khairi wasyarri. Manusia itu di dalam dirinya ada dua unsur. Unsur yang khair, unsur yang syar. Unsur yang positif, unsur yang negatif. Unsur yang baik sama unsur yang jelek. Semua manusia pasti memiliki dua unsur tersebut. Nggak bisa lepas. Wa idza khalatal akhyara fa dhahara minhu fi'lul khair, wa idza khalatal asyrara fa dhahara minhu fi'lus syarr. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang bagus, maka akan muncul perilaku-perilaku yang bagus dari dalam dirinya. Kalau dia sering kumpul dengan orang-orang yang jelek, maka perilaku-perilaku yang jelek akan muncul dari dalam dirinya. Wong sing sering berangkat teng pengajian, orang yang sering berangkat ke istighosahan pasti nggak pernah lepas dengan budaya pakai songkok, dandan yang rapi, pakai minyak wangi. Seperti malam hari ini, rapi-rapi semua, masya Allah. Yang perempuan kelihatan cantik-cantik semua. Dan yang laki-laki kelihatan tampan-tampan semua. Tidak ada satupun dari laki-laki yang hadir di majelis ini yang kelihatan cantik. Dan juga sebaliknya, tidak ada perempuan di majelis ini yang kelihatan ganteng. Semua cantik. Dan ini kalau sering kumpul dengan ustadz, kumpul dengan kiai, kumpul dengan para ulama, maka semakin lama dia akan meniru gayanya para ulama, meniru gayanya para kiai. Makanya
orang itu kalau sering kumpul dengan sing jelek-jelek maka dia akan menjadi jelek. Pertama si nyicipi, kumpul karo wong sing tukang mendem, tukang mabok, saben dinane mesti ngonceki topi miring. Pertama sih cuman nemenin duduk, monggo silahkan, ayo kita minum bareng. Enggak ah, saya enggak mau minum minuman seperti ini, saya tak cuman nemenin saja. Besok diajak lagi, pasti cuman enggak apa-apa, kalau cuman setengah gelas sih enggak apa-apa. Besoknya 1 botol, besoknya beli sendiri. Pertama cuman nganterin ke tempatnya lokalisasi, nganterin tok, nggak sampai nyicipi. Besoknya diajak lagi, yo nggak nyicipi, cuman pegang-pegang doang. Besoknya lagi, capek nih lama-lama cuman lihat tok, capek nih lama-lama cuman pegang doang. Akhirnya keesokan harinya berangkat sendiri. Loh niki, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik. Manusia memiliki 2 unsur, unsur positif sama unsur negatif. Setiap manusia yang bagus pasti pernah melakukan hal yang jelek. Sebagus-bagusnya wong pasti tahu nglakoni sing elek. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sami. Dan sejelek-jeleknya orang pasti pernah melakukan hal yang baik. Saya tidak pernah mendengar ada seorang telembuk. Paham napa mboten telembuk? Niki bahasa Jawa Timur loh. Saya tidak pernah mendengar ada seorang telembuk ketika berdoa, doanya itu jelek. Pasti baik. Doa minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah mendengar dia mengatakan, jadikanlah anak saya lebih telembuk daripada saya. Mboten wonten. Yang ada itu, ya Allah, jadikanlah anak saya ini selamat. Jangan kau jadikan anak saya ini seperti saya. Jadi unsur positifnya itu akan muncul ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini dalam hal bermasyarakat pasti ada salah, pasti ada luput, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang kita melakukan hal yang tidak kita sengaja, tapi di mata orang lain itu adalah sebuah kejelekan, atau yang sebaliknya. Karena kulluna ashkhasun adiyuna fi nadri man la ya'rifuna. Kita ini adalah manusia yang biasa-biasa saja di depan orang-orang yang tidak tahu siapa kita. Pak Camat kalau seandainya keluar dari kecamatan Losarang, semisal dia berangkat umroh di Makkah, di Madinah, bertemu dengan orang banyak, yang tahu kalau beliau ini Pak Camat ini siapa? Mungkin hanya istrinya, jamaah-jamaah yang satu kloter. Tapi kebanyakan orang-orang sana nggak tahu kalau beliau ini camat. Panggilannya adalah ya Haj, Torik ya Haj, ya Haj, Torik ya Haj. Gini apa betul Pak Camat? Ya Haji, panggilannya Haji. Sama semuanya. Kita ini adalah orang biasa di depan orang-orang yang tidak tahu siapa kita. Niku. Wa kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nadri man yuhibbuna. Dan kita adalah orang yang istimewa di depan orang-orang yang mencintai kita. Kalau sudah cinta, maka apapun yang dia lakukan istimewa, plus pakai telur, spesial. Kalau sudah yang namanya cinta dengan seorang perempuan, sing perempuan turu ngorok plus ngiler, tapi di depan laki-laki yang mencintainya, Masya Allah, dirimu semakin indah dengan bibir yang basah karena air liur yang menetes dari bibirmu. Nggih napa mboten? Walaupun toh turune ngorok, tetap kalau sudah dasar cinta, Masya Allah, suara orokanmu lebih indah daripada suaranya boy band dari Korea. Masya Allah. Nggih napa mboten? Kalau sudah yang namanya cinta, pasti segala sesuatu yang dia lakukan itu tamyiz,
istimewa, pasti. Tapi wa kulluna ashkhasun sayyi'una fi nadriman yahsudu alaina. Tapi kita ini menjadi orang yang jelek di depan orang yang memang sudah benci sama kita, iri sama kita, dengki sama kita. Apapun yang kita lakukan pasti dianggap jelek, pasti dinilai jelek. Padahal kita ini sudah membagi-bagi rata sedekah kepada para fakir miskin, niatnya sudah baik. Menurut rival caleg, menurut rival politik, menurut musuh politiknya, dia pasti punya maksud tertentu. Itu pasti penuh dengan untuk penghimpunan suara. Itu pasti ada maksudnya. Itu enggak ikhlas. Masya Allah. Bener apa bener? Seperti itu. Kita ini kalau di depan orang yang enggak suka sama kita, mau ngapain saja, kita ini serba salah. Panjenengan pernah melihat atau mendengar ada kisah orang anak sama bapak beli onta di pasar, beli onta. Setelah itu ontanya itu digandeng berdua, di tengah jalan ketemu sama orang sedang nongkrong di pinggir jalan. Kemudian orang itu bilang, bapak karo anak goblok. Kok bisa goblok? Punya kendaraan jauh ditumpangi, punya kendaraan gak dinaikin, punya onta gak dinaikin. Naikin, punya onta kok gak dinaikin. Akhirnya bapak sama anak naik onta. Baru jalan 100 meter, ada orang duduk di pinggir jalan bilang, ya Allah, anak sama bapak gak punya rasa belas kasihan kepada onta. Memang kenapa? Masa onta satu dinaiki 2 orang? Gak punya belas kasihan. Akhirnya turun, anak sama bapak turun musyawarah. Nak, kamu saja yang naik onta, kamu kan lebih kecil dari saya, biar nggak dikira kita ini dua-duanya orang zalim. Ya sudah pak, saya tak naik onta, bapak yang geret ya, yang narik. Iya sudah. Baru 100 meter jalan ada orang bilang, anak kurang ajar, anaknya naik onta, bapaknya disuruh narik, bener-bener nggak punya adab. Anaknya turun, pak kok masih salah juga, udah sekarang bapak saja yang naik onta, saya yang narik, biar saya dikira anak yang beradab, berakhlak. Berangkat akhirnya, baru 100 meter ketemu sama orang, bapak nggak punya rasa belas kasihan kepada anak. Bisa nih cuman gawe anak tok, tapi orang duwe rasa belas kasihan. Masa anak disuruh narik onta, turun bapaknya itu, ya Allah nak, aku juga kena. Katanya aku nggak punya rasa belas kasihan kepada kamu. Terus gimana? Yuk kita gendong bareng-bareng saja ontanya. Lu ini lu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah dan benar itu tergantung siapa yang melihat, siapa yang melihat kita, dan dari sisi mana kita ini melihat. Tapi para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama apa yang kita perbuat itu bersandarkan hadis, bersandarkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersandarkan makalahnya para ulama, dawuhnya para ulama, siapapun yang bilang tentang kita, siapapun yang menilai tentang kita, maka terus saja istiqomah. Kita ini sekarang sedang dirundung permasalahan penilaian di tengah-tengah masyarakat. Sering saya mendapatkan satu cerita, kalau dulu nggak ada masalah, sekarang jadi masalah. Seperti maulitan, dulu maulitan nggak ada masalah bu, nggih, di mana-mana maulitan nggak ada masalah. Sekarang ini kalau kita maulitan ada yang mencemooh kita. Dulu ketika ada yang meninggal, kemudian ada tahlilan, nggak ada masalah. Sekarang ini baru-baru ini orang berangkat tahlilan dicemooh. Dulu ketika kita ziarah kubur, hal yang biasa. Bahkan ketika ada seorang anak tidak menziarahi orang tuanya, maka ini kelihatannya di luar akal. Nggak mungkin ada seorang anak
nggak nahlilin orang tuanya, dan juga tidak ziarah ke kuburan orang tuanya. Tapi sekarang zamannya terbalik. Zamannya terbalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'. Dawuhnya Rasulullah, Islam pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh kafir-kafir Quraisy sebagai sesuatu yang gharib. Gharib itu artinya aneh, gharib itu artinya nyeleneh, gharib itu artinya antik. Ini gharib. Islam dianggap hal yang aneh, sehingga Rasulullah ketika sholat dilempar batu, dilempar tai onta, dikira melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ingat kata Rasulullah, besok di akhir zaman akan kembali seperti pertama kali Islam disebarkan. Islam akan menjadi hal yang gharib, ajaran yang gharib, agama yang gharib. Sampai saat ini ada beberapa hal yang kita rasakan. Ana wong sregep mangkat jamaah teng masjid, sekarang ini malah dinilai yang tidak-tidak. Itu orang sering ke masjid, tumben-tumbene dia jamaah 5 waktu ke masjid, pasti dia banyak utangnya. Kenapa memangnya? Apa hubungannya masjid sama utang? Iya, dia ke masjid berdoa agar utang-utangnya terbayar. Wong sering ke masjid malah dicemooh. Ada orang sering puasa Senin Kemis, ada orang berpuasa puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Penilaian masyarakat juga miring. Ini orang sering puasa pasti tidak punya beras di rumah. Iki aneh-aneh saat ini orang sregep beribadah malah dikira dia melakukan hal yang sebaliknya. Jangan khawatir, wa tuba lil ghuraba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman mereka yang dianggap aneh justru dialah yang akan menjadi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya santri, sampai saat ini sensus santri sangat minim. Dari sekian ratus jumlah penduduk Indonesia, jumlah santri hanya sedikit, sangat sedikit. Bisa dikatakan sebagai komunitas yang gharib, tapi yang gharib inilah yang justru menjadi intan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu insya Allah putra putri panjenengan semuanya menjadi seorang santri sing soleh, sing amanah. Tidak ada para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada bekal yang kita yakini untuk menolong kita, bisa menolong kita ketika kelak nanti di akhirat kecuali anak kita. Panjenengan apa yakin sholat panjenengan itu diterima 100% oleh Allah? Boten. Yang ada kita hanya berdoa, ya Allah semoga sholat saya ini diterima. Apakah panjenengan yakin puasa panjenengan itu diterima 100% oleh Allah? Boten, tidak ada yang tahu, semua menjadi rahasia Allah. Kita hanya berdoa semoga puasa saya diterima oleh Allah. Tapi para rawuh, kalau kita punya anak yang soleh dan mau mendoakan orang tuanya, ini menjadi modal besar kita kelak nanti di akhirat, dan inilah nanti yang akan mensyafaati kita. Orang tuanya biasa-biasa saja, tapi kalau anaknya santri, punya 2 syarat sebagai anak, yaitu dia anak yang soleh, terus kemudian mau mendoakan orang tuanya, maka kelak di akhirat aman posisinya orang tua nanti di akhirat. Alhamdulillah, bahkan di alam kubur pun juga aman, disyafaati oleh anaknya. Ketika anaknya akan masuk surga, anaknya akan tolah-toleh, mana orang tua saya? Orang tua saya dulu yang menyuruh saya untuk ke pesantren. Orang tua saya dulu yang menyuruh saya untuk mendoakan dirinya. Mana orang tua saya? Bilang ke malaikat,
ya malaikat, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Orang tua saya mana? Orang tua kamu kan di neraka, cung. Nggak mau saya masuk surga karena saya bisa jadi seperti ini, diperintah oleh orang tua saya. Wah, akhirnya malaikat bingung, lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini ada hamba panjenengan mau masuk surga, nggak mau masuk. Memang kenapa? Nunggu orang tuanya selesai dari neraka. Dijawab oleh Allah, ya sudah, syafaatnya anaknya, orang tua yang ada di neraka, gabungin sama anaknya, biar mereka masuk dalam satu tempat, yaitu di surganya Allah. Niki para rawuh, hikmahipun kita ini punya anak yang soleh, yang mau mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua, karena ada anak yang soleh tidak mau mendoakan orang tua. Ada anak pinter agama tapi nggak mau mendoakan orang tua. Syarat terakhir ini harus ada. Dulu pernah ketika pengajian, saya dalam satu majelis pengajian menceritakan tentang azab kubur, siksa kubur. Ada seorang jamaah pengajian, beliau sudah tua, menangis. Setelah pengajian dia pulang. Ketika dia pulang sambil menangis, kemudian dia masuk rumah, melihat anaknya sedang bermain HP. Orang tua ini kemudian bilang kepada anaknya, "Cung," orang sini kalau manggil anak gimana? Nang, tong, cung, pada belah. Bapak Gin baru saja selesai dari pengajian. Jerene wong sing ngaji, "Mbok kita beli kenal sapa sing ngaji, sapa arane kita beli kenal." Tapi si wongnya si Masya Allah ganteng banget. Ngaji ini berbicara masalah azab kubur, siksa kubur. Masya Allah, jarene neng kuburanku anak ulane, anak kala jengkinge, arinya kok cekat. Masya Allah, aku bikin kaget, sakit. Nang, kita beli gelem anak nang kuburan dicokot karo kala jengking. Kita beli gelem anak nang kuburan dicokot karo ulah mong. Tapi jarene sing ngaji, ulah kala jengking bisa kabur ketika kita anak nang alam kubur, anake berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah orang tua saya dari azab kubur." Makanya nang, kita pesen, kalau nanti saya mati, aku berwasiat, satu, kamu harus membacakan Yasin, kamu harus membacakan surat Al-Fatihah, dan kamu harus mendoakan saya. Niki krono anake mboten tahu teng pondok pesantren, krono mboten pernah ngaji teng madrasah. Akhirnya jawab nggih syukur jawab, ari wis mati ya mati ya. Kalau memang sudah umur mati wis tua ya mati, Pak. Bapak niki duwe penyakit jantung, jeduk fahuwa is dead, mati. Anaknya bingung, ya Allah, bapak mati tenanan. Yang membuat saya pusing itu bukan hanya sekedar bapak ini mati. Apa? Wasiatnya ini sulit, disuruh untuk baca Yasin. Yasin itu siapa? Yasin itu siapa? Nggak pernah ketemu sama yang namanya Yasin. Yang kedua disuruh mengirim surat Al-Fatihah. Alamatnya mana? Yang ketiga disuruh doa. Caranya bagaimana? Nggak tahu dia cara berdoa. Yasin bae ora pernah kenalan, Fatihah juga nggak tahu. Akhirnya karena dia anak yang nakal,
pasti anak nakal memiliki otak sedikit lebih cerdas bila dibandingkan dengan anak yang tidak nakal. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Anak sing nakal otak cerdas kenakalannya ini pasti sedikit lebih unggul daripada yang tidak nakal. Contohnya apa? Anak itu kalau nakal tahu saja di mana orang tua menyimpan kunci sepeda motor. Nggih napa mboten? Anak kalau nakal tahu kapan saja waktu yang aman untuk keluar dari rumah. Jam sekian aman. Setelah itu tidak aman. Ini paham. Jadi dia punya kecerdasan intelektual kenakalan. Akhirnya dia punya win solution. HP yang dia otak-atik kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan bapaknya. Mangkat Pak, wis kita sangoni HP. Aja khawatir karo kala jengking, aja khawatir karo ulah. Kala jengking datang miss call. Ular datang WhatsApp nang jero wis ana pacebok. Facebook ana. Sudah saya pasang Twitter, IG ana nang kono wis kabeh lengkap. Tinggal laporan ketika aku menerima sinyal dari kamu, maka Pak aja khawatir kuburanmu tak keduk ulane tak cengkewing tak kitek-kitek. Beli ngerti premane utang aja. Niki hari pertama dia lihat HP di depan rumah kok orang miss call. Hari kedua dia lihat nggak ada WhatsApp. Hari ketiga orang tuanya datang dalam keadaan hancur dipukuli malaikat. Ngomong tenggone anake, anak goblok, bapaknya mati malah disangoni HP, dan lebih goblok lagi HP-mu nggak ada pulsanya. Lho niki para rawuh, jenengan pengen duwe anak kados ngeten niki? Jenengan pengen duwe anak kados ngeten niki? Insyaallah putra putri panjenengan dadi putra putri sing sholihin sholihat. Bibarkati pondok pesantren, bibarkatil madrasah, bibarkati para kiai, bibarkati para ulama, bibarkati para asatid. Amin ya robbal alamin. Para rawuh mekaten ingkang saged kawula aturaken, ini sudah jam 1:30. Kita harus selesai majelis ini. Nggih, kita harus selesai. Kalau saya lama di sini, panjenengan akan merasa terpuaskan oleh saya dan akhirnya tidak ada rasa rindu panjenengan kepada saya. Sehingga lebih enak sedikit-sedikit tapi kita memendam rasa rindu di antara satu dan yang lain. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.